Halo, apa kabar sahabatku? Sehat kan? Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film India yang berjudul Hello. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Paman Sirkam Kumar. Pemeran utama dalam film ini adalah Abang Akil Akinesa sebagai Avinas dan Mbak Kalyani Priyadarsan sebagai pria. Film ini mengisahkan tentang kisah persahabatan seorang anak jalanan dengan gadis orang kaya. Mereka akhirnya dipisahkan, namun tetap saling menanti selama 14 tahun lebih. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari dan saksikan. Oh ya, untuk sahabat-sahabatku yang sudah subscribe, terima kasih dan semoga diberi berkat berlimpah dalam hidup. Dan yang belum, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film ini dibuka dengan adegan seorang cowok tampan yang lari pagi sambil menyanyikan lagu Hello. हेलो कहाँ तुम हो हेलो कहाँ गुम हो हेलो. Cowok tampan ini bernama Avinas. Ia mengatakan bahwa ia akan selalu datang menantikan seseorang. Ya, tentunya seorang gadis yang menjadi sahabat kecilnya. Benarkah ini yang dinamakan cinta sejati? Sampai rela menunggu dengan ketidakpastian. Ia menyadari bahwa waktu itu ia hanyalah sebatang kara, dan tak satu orang pun yang memahami rasa sepinya. Namun, si gadis kecil itulah yang mampu membuat hidupnya lebih berharga. Pagi itu, seorang pengendara taksi online menelpon Avinas. Dari panggilan taksi tersebut, ia mendengar alunan biola yang pernah ia ciptakan sebelumnya untuk seorang gadis kecil yang telah ia nantikan selama 14 tahun lamanya. Karena penasaran, Avinas bertanya, di mana pengendara itu berada. Sebelum mendapat jawaban, tiba-tiba handphone Avinas dicopet. Saking kesalnya, Avinas mengejar orang yang ia duga mencopet handphonenya. Ia hanya butuh nomor pengendara itu untuk mengetahui lokasinya. Ternyata Avinas malah bertemu dengan seorang pria yang dulu adalah anak jalanan sama seperti dirinya. Pertemuannya dengan pria itu malah membuka ingatannya 14 tahun yang lalu. Mari kita menuju ke 14 tahun yang lalu. Oke, 14 tahun yang lalu, Avinas bernama Sinu. Seorang anak jalanan, hidup sebatang kara dan tinggal di atas pohon. Kemudian ia bertemu gadis cantik seusianya. Ia adalah pria yang dulu dikenal dengan nama Junu. Pertemuan mereka terjadi di tempat seorang pedagang kaki lima yang menjual panipuri. Terlihat Sinu begitu terpesona melihat Junu. Ia menatap gadis itu dari rambut sampai kaki. Ketika Junu melihat Sinu membawa sebuah biola, ia menanyakan apakah Sinu bisa memainkannya. Dan Sinu mencoba memainkannya. Namun Junu bilang, memainkan lagu ciptaan sendiri lebih hebat daripada lagu ciptaan orang lain. Sebelum pulang, mereka dua saling berkenalan. Dan mereka pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Di atas pohon yang adalah tempat tinggalnya, Sinu lalu menciptakan sebuah lagu seperti yang dikatakan oleh Juno. Keesokan harinya, keduanya bertemu lagi di tempat yang sama. Sinu bertanya di mana gelang yang ia pakai kemarin. Juno bilang gelangnya hancur ketika dia berlari dan jatuh. Dan Sinu memesannya untuk berhati-hati. Ketika ia menawarkan untuk memainkan lagu yang ia ciptakan, Junu menolak dan berkata ia harus pulang karena takut ibunya marah. Dan mereka pun berpisah. Ketika pulang sekolah, tepatnya di lampu merah, Junu secara diam-diam memberi uang 100 rupiah untuk Sinu. Dan ia merasa sangat bahagia. Lanjut cerita, Junu pergi mencari tempat tinggal Sinu. Menurut informasi dari abang penjual panipuri, Junu tinggal di pepohonan. Akhirnya mereka pun bertemu. Sinu meminta Junu menutup mata. Lalu ia memberi sebuah hadiah berupa gelang yang ia terima dari uang pemberian Junu di jalan tadi. Junu merasa senang dan berpura-pura sebagai seorang peramal yang mampu meramal masa depan seseorang. Sinu pun meminta Junu meramal dirinya. Dan Junu berkata tadi di persimpangan jalan, tepatnya di lampu merah, ada seseorang memberimu uang 100 rupiah.
dan berpesan mulai besok dan hari-hari selanjutnya jam 7.30 ia harus menunggu mobil yang sama karena ada seseorang pasti membeli uang 100 rupiah padanya. Mereka akhirnya menyetujui perjanjian tersebut. Sinu lalu meminta Junu mendengarkan lagu ciptaannya. Lanjut cerita, mereka berdua menghabiskan masa kecil dengan bermain, tawa, dan bahagia bersama. Suatu hari, ketika pulang sekolah, Junu melihat ada beberapa orang yang sedang mengangkut barang-barang mereka ke dalam mobil. Ternyata mereka harus pindah karena pekerjaan ayahnya. Selama dalam perjalanan menuju tempat tinggal yang baru, ia merasa gelisah karena tidak melihat sahabatnya tersebut. Dan ketika ia melihat ke belakang, ia melihat Sinu yang sedang duduk makan. Di saat yang sama pula, Sinu melihat mobil yang tiap hari ada seseorang yang selalu memberinya uang. Ia pun berlari menuju ke mobil tersebut. Ketika melihat tanda-tanda detik lampu berwarna hijau, Junu berpikir bahwa ia tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal untuk sahabat kecilnya itu. Ia lalu menulis nomor pada selembar uang 100 rupiah. Selesai menulis, ia pun melempar uang tersebut. Tanpa sengaja, Sinu melihat gelang pemberiannya. Ia tak menyangka bahwa uang yang ia dapatkan selama ini adalah pemberian dari Junu. Junu lalu memberi syarat untuk menghubunginya nanti dengan nomor yang ia tulis pada uang tersebut. Ketika mengambil uang tersebut dan berdiri terdiam, seorang anak jalanan mengambilnya dari tangan Sinu dan ia lalu mengejarnya. Ketika melewati lorong kecil menuju jalan raya, ia mengalami kecelakaan. Ia ditabrak oleh seorang ibu bernama Saro. Bibi Saro adalah istri dari seorang kaya raya bernama Prakas. Dengan kecemasan dan ketakutan, ia menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Di rumah sakit, polisi meminta Sinu membalikkan fakta kejadian dan menuduh pengendara mobil tadi untuk mencoba membunuhnya dengan maksud mereka mendapatkan uang. Karena Sinu adalah anak yang baik, ia menolak semuanya itu. Bahkan ia bertanya tentang keadaan ibu tersebut dan mengatakan bahwa yang bersalah bukan ibu tadi, tapi dirinya yang muncul dengan tiba-tiba. Karena bujuk rayon tidak membuahkan hasil, pak polisi akhirnya keluar dan tidak menyangka seluruh perkataan tadi didengar langsung oleh paman Parakas, suami dari ibu yang menabrak Sinu. Mereka pun terlihat agak kikuk dan memohon agar dimaklumi dan memahami akan situasi mereka sambil pergi mencari target yang lain. Paman Prakas lalu membawa Sinu bertemu dengan istrinya. Dan mengajak Sinu tinggal bersama mereka dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Di suatu waktu, kedua pasangan suami istri tersebut memperbincangkan soal Sinu. Prakas mengisahkan kehidupan seorang anak jalanan, tak punya rumah, tanpa alas kaki, dan tanpa tahu besok ia harus makan apa. Bayangkan anak berumur 10 tahun hidup sebatang kara. Namun ia adalah seorang bocah yang lembut, baik hati, lugu, dan sangat sulit menemukan anak seperti dia. Ia lalu mengandai bagaimana Sinu memiliki ayah seperti dirinya dan ibu seperti istrinya. Dan ternyata istrinya begitu senang untuk mengadopsi Sinu menjadi anak mereka, mengingat mereka tidak memiliki anak. Suatu pagi di meja makan, Paman Prakas coba mengutarakan keinginan mereka untuk mengadopsi Sinu menjadi anak mereka. Sinu? क्या तुम यहीं रहना चाहोगे? Sinu setuju dan mereka berpelukan tanda bahagia. Kehidupan Sinu semakin membaik karena tinggal bersama orang kaya. Kedua orang tua barunya mengurus surat pengadopsian anak dan mereka juga memberi nama baru Sinu menjadi Avinas. Ia pun akhirnya bisa merasakan dunia pendidikan. Di suatu kesempatan, Avinas bersama kedua orang tuanya pergi ke sebuah acara. Di sana, ibu Avinas menceritakan bahwa Avinas adalah anak mereka. Ketika sedang asik bercerita, Avinas malah memanggil ibu dan ayahnya dengan panggilan bibi dan paman. Ibu Avinas tersenyum bercampur malu di hadapan mereka. Begitu juga suaminya.
Sesampainya di rumah, ibu Afinas menangis atas kejadian tadi. Ia malu karena di hadapan semua orang, Afinas memanggilnya Bibi. Ia bahkan berharap kata ibu yang keluar dari mulut Afinas, karena ia tahu seumur hidupnya ia belum pernah mendengar panggilan ibu dari seorang anak. Ayah Afinas coba menenangkan istrinya dan meyakinkan dia bahwa walaupun ia memanggil kita paman dan bibi, tapi cinta kita kepadanya tidak akan berkurang. Biarkan saja karena ia belum terbiasa. Toh suatu saat nanti pasti kita akan mendengarkan kata ayah dan ibu darinya. Suatu hari ketika pulang sekolah, ia melihat ayah dan ibunya sedang adu mulut. Malam harinya, ia bertanya apa artinya aku membencimu. Dengan tenang, walaupun sedikit berbohong, ibunya menjelaskan bahwa jika kamu mencintai seseorang melebihi apapun dan sangat peduli padanya dan selalu ingin bersamanya serta menginginkan kebaikan pada cintanya, namun ketika besar cintamu itu tersakiti, terucaplah aku membencimu. Akhirnya mereka pun saling mengucapkan kata aku membencimu. Scene berlanjut menggambarkan sosok bocah kecil yang kini telah menjadi pria tampan. Begitupun Juno, gadis kecil tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dan Juno meleburkan beberapa gelang menjadi satu. Terlihat Afinas selalu menanti sahabatnya di tempat yang sama. Begitu juga Juno menikmati panipuri, makanan kesukaannya. Ia juga selalu memberi uang kepada anak jalanan yang ia jumpai. Ia tetap menanti sebuah panggilan dari sahabatnya dan akhirnya mengganti namanya Juno menjadi pria. Di satu kesempatan, Afinas bersama ibunya sedang berjalan kaki menuju rumah. Afinas membawa barang belanjaan, sedangkan ibunya sedang menelpon suaminya. Tiba-tiba sebuah mobil meluncur dari kemiringan dan hendak menabrak ibunya. Di saat itu, kata ibu pertama kalinya ia dengar. Setelah menyelamatkan ibunya dari insiden tersebut, Afinas memarahi ibunya karena tidak berhati-hati dalam perjalanan. Ibunya hanya bisa menangis bahagia, bukan saja karena Afinas menyelamatkannya, tetapi lebih dari itu karena sebuah panggilan yang selama ini ia nantikan. Suatu hari, ayah pria akan dipindah tugaskan ke Amerika. Terlihat ayah dan ibunya begitu bahagia, namun tidak dengan pria. Ia khawatir bahwa seumur hidupnya ia tidak akan bertemu dengan Sinu lagi. Pria meminta izin pada orang tuanya untuk pergi ke Hyderabad, kota di mana ia bertemu Sinu dulu, sekaligus untuk merayakan perayaan pernikahan sahabatnya. Lanjut, ketika bersama ayahnya dalam mobil, Afinas menceritakan bahwa ayah temannya menderita penyakit kanker stadium 4, sehingga ia meminta kepada ayahnya untuk berhenti merokok. Di saat itulah ia memanggil Paman Prakas dengan sebutan ayah. Paman Prakas menatap Afinas dengan mata berkaca-kaca, seolah menahan tangis kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan selama ini, dan akhirnya berjanji untuk tidak merokok lagi sambil membuang gulungan rokok yang tersisa. Sesampai di rumah, ia mengatakan kepada ibunya bahwa Paman Prakas sudah berhenti merokok. Namun ibunya tidak mempercayai itu. Tiba-tiba Bibi Saru mendekati Paman Prakas. Sambil berbalik, Bibi Saru melihat suaminya seolah sedang merasakan sesuatu. Akhirnya ia bertanya apakah Afinas juga memanggilmu ayah. Ia mengangguk, dan mereka pun berpelukan. Oke, kali ini kita diarahkan kembali ke permasalahan handphone Afinas yang dicopet. Afinas harus mengalahkan agen besar tersebut dan berusaha mendapatkan handphonenya yang dicuri. Ketika masuk dalam ruangan, ia menanyakan kemana koleksi handphone tadi dibawa. Salah satu anggota agen mengatakan bahwa seluruh koleksi handphone ada dalam sebuah kontainer menuju ke Jharkhand. Ia lalu mengejar dan menghentikan truk pembawa koleksi handphone hanya untuk mendapatkan nomor telepon pengendara taksi tadi. Ia lalu mendapat handphone yang ia cari, namun sudah dalam keadaan rusak. Ia lalu membawa ponsel tersebut untuk diperbaiki. Ketika si bos dari agen itu datang, ia melihat semuanya berantakan dan menanyakan situasi yang telah terjadi. Salah satu dari mereka menjelaskan kronologi kejadian dan mereka melacak keberadaan Afinas dari data yang telah mereka salin. Akhirnya mereka menemukan Afinas berada di sebuah tempat untuk memperbaiki ponselnya dan terjadilah perkelahian.
Setelah beberapa dari mereka berhasil ia lumpuhkan, ia datang dan mengambil ponselnya dan menelpon supir taksi tersebut. Dari hasil pembicaraan, sopir taksi menyebut nama tempat pertama kali ia menelpon Afinas dan menyampaikan bahwa yang bermain biola adalah seorang gadis. Ketika mendengar itu, tiba-tiba datang seorang dari kelompok pencuri memukul Afinas. Ia terjatuh lalu pingsan. Kita lagi-lagi dibawa ke scene yang memperlihatkan ruang tunggu sebuah bandara di kota Hyderabad, yang mana Afinas melihat seorang gadis cantik namun tidak tahu bahwa itu pria. Begitupun sebaliknya. Pria lalu bertemu sahabatnya dan Afinas juga bertemu ibunya. Selama dalam perjalanan pulang, ban dari mobil yang mereka tumpangi tersebut bocor. Dan sang sopir yang adalah seorang yang sudah berumur bergegas keluar untuk menggantikannya. Seketika itu Afinas dan ibunya melewati jalan tersebut. Ketika melihat peristiwa itu, tergerak hatinya untuk membantu orang tua tersebut. Dan ternyata penumpang dalam mobil itu adalah pria dan temannya. Namun mereka tetap tidak saling kenal. Lanjut cerita, Afinas masih tetap menunggu sahabat kecilnya di tempat yang sama. Tiba-tiba ia melihat salah seorang di dalam mobil memberi uang kepada para anak jalanan. Ia lalu bergegas ke tempat itu dan melihat siapa yang baik hati di balik kaca mobil itu. Dan ternyata seorang gadis yang ia lihat di ruang tunggu kemarin. Ketika hendak pergi, pria mengejarnya dan mereka saling berjabat tangan dan berkenalan. Pria mengucapkan terima kasih atas bantuannya kemarin di perjalanan. Pria lalu bercerita mengenai pertama kali ia melihat Afinas dengan sebuah tulisan yang tak lazim bagi seorang anak yang menunggu ibunya. Dan juga bercerita seorang ibu yang ia temukan dalam pesawat yang begitu bersemangat menceritakan putranya. Ia juga mengatakan bahwa hanya seminggu ia berada di sini dan setelah pernikahan temannya ia bersama dengan orang tuanya segera ke Amerika. Setelah pertemuan itu mereka pun berpamitan. Scene berlanjut, ibu Afinas tengah merapikan dasi suaminya. Tiba-tiba paman Prakas tidak melihat istrinya mengenakan cincin yang ia beri waktu ulang tahun pernikahan mereka. Dan Bibi Saro pun menceritakan kronologi dari cincin tersebut, bahwa ia bertemu dengan seorang gadis cantik dalam sebuah pesawat terbang. Karena kecantikannya, ia ingin menjodohkan gadis itu dengan Afinas. Selama dalam perjalanan, ia menceritakan banyak hal soal Afinas dan keluarga mereka. Namun pria terlihat begitu risih mendengar perkataan ibu Afinas dan berusaha mencari alasan untuk tidak mau mendengarkannya. Ibu Afinas lalu menaruh cincin pernikahan ke dalam tasnya pria dan berharap suatu hari nanti pria datang ke rumahnya dan mengembalikan cincin tersebut. Di sini kita melihat karakter pria diuji, bahwa kecantikan itu belum cukup jika tidak diimbangi dengan karakter dan sikap yang baik. Ketika Afinas membuka pintu, ia melihat pria sudah berdiri di hadapannya. Bibi Saro lalu memperkenalkan Afinas kepada pria, bahwa laki-laki yang ia ceritakan kemarin dalam perjalanan adalah Afinas itu sendiri. Seketika itu juga ayahnya Afinas datang lalu mereka saling berkenalan. Pria lalu menyatakan tujuan kedatangannya hanya ingin untuk mengembalikan cincinnya Bibi Saro. Ketika hendak pulang, Bibi Saro menahan pria untuk sejenak bersama mereka dan Afinas. Ketika berada di ruang tamu, pria mengatakan bahwa tidak lama lagi ia meninggalkan kota ini dan pergi ke Amerika segera setelah pernikahan temannya. Bibi Saro akhirnya meminta Afinas dan pria untuk menghabiskan sisa waktu ini untuk bersama-sama kemana saja sesuai keinginan mereka. Dan mereka pun berpamitan. Mereka akhirnya menghabiskan sisa-sisa waktu bersama tanpa saling mengenal siapa mereka sebenarnya. Pria atau Junu tetap menunggu panggilan dari Afinas, dan begitupun Afinas atau Sinu masih tetap menanti pria. Setelah 2 hari tanpa kabar dari pria, ibu Afinas menelpon pria untuk datang bermain di rumah mereka. Setelah sampai di rumah, ia mengatakan bahwa ia sibuk persiapan acara pernikahan temannya, sehingga lupa memberi kabar. Ia juga sekaligus mengundang Afinas sekeluarga untuk datang menghadiri acara pernikahan temannya. Ibu Afinas lalu meminta waktu berdua bersama pria, dan menanyakan apakah pria menyukai Afinas. Pria lalu menjawab bahwa ia menyukai Afinas, tapi hati ini milik orang lain. Sambil menangis ia berpaling dan pergi meninggalkan ibu Afinas yang berdiri dengan perasaan bersalah. Setelah melihat kejadian tersebut, Afinas lalu mengejar pria. Dalam mobil ia menyatakan permintaan maaf atas kelancangan ibunya dan mengatakan bahwa memang ia juga menyukai pria
namun belum bisa menerima kehadiran orang lain dalam hidupnya. Karena hati ini juga milik orang lain. Akhirnya mereka saling memaafkan atas kejadian tersebut dan berpesan untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Hari pernikahan telah tiba. Kita dapat melihat kemeriahan dan keagungan acara tersebut. Pria dan Afinas juga turut bahagia di dalamnya. Mereka saling bertatapan. Tanpa diketahui alasannya, tiba-tiba pria lari meninggalkan Afinas dan seluruh sahabat kenalannya. Afinas bingung lalu mengejar pria. Ia mencoba menarik dan menahan tangan pria, dan tanpa sengaja inilah yang terjadi. I'm really sorry, Priya. तुम्हें लगी तूने? मैंने I'm really sorry. Selanjutnya kita diarahkan kembali kejadian di mana Afinas dipukul lalu pingsan setelah mendapat informasi dari sang sopir taksi soal tempat pergelaran musik tersebut. Ia ingin menuju lokasi yang diberitahu oleh supir taksi tadi, namun ia masih ditahan di sebuah gudang. Setelah melihat waktu yang menandakan pergelaran musik akan berakhir, ia lalu berhasil melepaskan ikatan tali pada tubuhnya dan melumpuhkan mereka semua. Lalu pergi ke tempat pergelaran musik. Ketika sedang mencari gadis yang memainkan biola, tiba-tiba pria memanggil dirinya. Pria mendekat dan meminta maaf atas kejadian beberapa hari yang lalu di acara pernikahan. Ia pun berusaha menelpon Afinas, namun tidak dapat dihubungi. Jadi di sini kita tahu bahwa setelah acara pernikahan, handphone Afinas dicuri ketika ia sedang menanyakan sumber suara alunan musik yang ia dengar, sehingga pria tidak dapat menghubungi Afinas. Oke, mari kita lanjut. Afinas hanya terdiam dan meminta pria menunggu. Ia lalu membeli sebuah gelang dan mengatakan bahwa ialah yang bersalah, dan sikap kasar pria terhadap dirinya karena gelang tersebut sangat berharga bagi pria. Dan ia lalu mengenakan gelang ke tangan pria. Sambil terburu-buru ia mengucapkan selamat tinggal. मुझे जाना होगा, प्रिया. चलता हूँ. Masih di tempat yang sama, Afinas mencari stand tempat biola itu dimainkan. Ketika matanya tertuju ke tempat yang dimaksud, ia menanyakan sosok seorang gadis yang memainkan biola tadi pagi. Si penjual biola tersebut tidak mengetahuinya. Ia akhirnya memainkan lagu yang sama yang ia dengar ketika mendapat telepon dari supir taksi. Namun si penjual tersebut tetap tidak mengetahuinya. Dan dengan perasaan sedih, Afinas lanjut memainkan lagu yang ia ciptakan untuk sahabat kecilnya. Dan inilah yang terjadi. Setelah itu Afinas kembali mengatakan bahwa nada itu yang dimainkan seorang gadis tadi pagi. Namun paman tersebut tetap tidak tahu karena bukan dirinya yang menjajakannya tadi pagi. Afinas merasa sedikit pasrah karena tidak mampu mengetahui satu bukti penunjuk siapa gadis itu. Dan terlihat pria sedang berlari menuju arah sumber suara itu berasal. Tiba-tiba Afinas melihat selembar uang yang tergeletak di atas tanah. Ia lalu mengambilnya. Di balik uang tersebut tertulis nomor. Dengan begitu terbuka kembali ingatan tentang masa lalunya. Ia pun meminjam handphone salah seorang ibu dan menghubungi nomor itu. Sampai 3 kali ia melakukan panggilan, namun 3 kali juga panggilannya itu ditolak oleh pria yang sedang sibuk mencari sumber suara yang ia dengar tadi. Terlihat letih dan sedikit pasrah, pria lalu duduk dan beristirahat. Ketika itu Afinas menelpon dan inilah yang terjadi. हेलो. जुनू मैं सीनू बोल रहा हूँ. तुम्हें पेड़ पर चढ़ा करते थे. पानी. हम बचपन में दोस्त थे. तुम्हें पता था. मैं तुम्हें याद हूँ ना जुन्नू. सीनू, सिर्फ एक फोन के लिए तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? Afinas menanyakan keberadaan pria, dan pria mengatakan bahwa ia ada di kota Hyderabad, di tempat pegelaran musik. Tiba-tiba HP milik Afinas lobet dan panggilan pun terputus. Ketika pria hendak menelpon lagi, ia mendengar alunan musik yang sama.
dan filmnya pun berakhir. Oke sahabat-sahabat semua, terima kasih telah bersama saya dalam beberapa menit ini. Saya mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dalam penyampaian isi dari film ini. Saya sedikit mengalami kesulitan dalam merangkumnya karena alur cerita filmnya sangat rumit. Ada beberapa scene yang harus kembali ke masa lalu ketika inti dari film itu sedang menuju klimaks. Film ini bagi saya sangat menarik dengan menampilkan kejadian yang tak terduga. Namun saya merasa ada yang kurang di mana tidak dilanjutkan pertemuan dengan kedua orang tuanya Afinas. Karena saya sangat menunggu reaksi dari orang tua Afinas setelah mengetahui bahwa Sinu yang adalah garis impian Afinas ternyata adalah pria garis cantik yang mereka ingin jodohkan. Oke guys, sekian saja. Sekali lagi jika suka dengan konten ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sekian dan terima kasih.